Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar. Tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh tokoh masyarakat, utamanya Bapak Asdar dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Kita doakan semuanya mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan penasehat majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Edi Saputra beserta keluarga. Kita doakan beliau bersama keluarganya dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya dengan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita ucapkan terima kasih kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Kembali malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya di waktu yang sangat mustajabah, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadhatan wa manaman daiman mustamira. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syakik bin Ibrahim Az-Zahid annahu qala husnul amal fi thalathati asya'. Awwaluha ay yara anna al-amala min Allah liyukassira bi'al ujub. Athani ay yurida bihi ridallah liyukassira bi'al hawa. Athalis ay yabtaghiya thawabal amal min Allah liyukassira bi'at tama ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala. Dikatakan oleh Imam Syakik bin Ibrahim, kata beliau, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Ada tiga hal yang menjadi penyebab amal seseorang itu sahih, yakni benar, nggak salah, nggak melenceng, dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga hal ini apabila di setiap amal kita tiga-tiganya ini ada, maka amal kita akan menjadi sahih atau benar, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, ayyara annal amala minallah. Dia harus mempunyai keyakinan bahwasanya seluruh amal ibadah, amal kebaikan, baik itu kita bersedekah, baik itu baca Al-Quran, baik itu berzikir, baik itu salat malam, tahajud, baik menolong orang, kita harus yakin semuanya bahwasanya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita ada waktu, bukan kesehatan kita. Itu murni semata-mata memang Allah berkehendak berbuat baik kepada kita. Makanya harus kita syukuri. Alhamdulillah, banyak selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di posisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tujuannya untuk menghilangkan rasa ujub atau bangga diri. Nah ini yang paling berbahaya. Kita tahu segala amal, perbuatan makhluk atau hamba itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Apapun yang kita kerjakan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. La haula ay fi fi'li ta'ah. Tidak ada daya untuk kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan fi tarkil ma'asi, di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu. Kita mampu ibadah, kita mampu berbuat baik itu karena Allah. Kita mampu meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada kita berbuat baik. Maka syukuri hal tersebut apabila kita dimampukan oleh Allah untuk berbuat baik dan dimampukan oleh Allah untuk menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh menghina atau lebih-lebih memvonis orang yang melenceng dari syariat Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang menghina ya atau memvonis orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan justru akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah suatu ketika Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau bertemu dengan seorang ahli pemabuk. Ahli pemabuk. Thailand tengah jalan. Orang ini bertanya cuma melalui hatinya. Dari hati ke hati. Ya, ini bahasa langit ini ya. Jadi nggak ada yang tahu bahasa langit kecuali wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Si pemabuk ini menanyakan terhadap Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama, apakah Allah mampu? Apakah Allah mampu? Sampai di situ aja. Naam, innallaha qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Maksudnya orang ini apakah Allah mampu? Atau apakah Allah bisa mengampuni dosa-dosaku yang banyak ini? Ya jelas, siapapun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apakah Allah bisa? Nah, cuma situ aja ngomongnya. Sedangkan yang dalam hati tidak dikeluarkan. Maksudnya, apakah Allah bisa merubah aku menjadi kayak seperti dirimu? Yakni Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mampu. Allah mampu atau bisa mengubah seorang ahli maksiat menjadi wali besar. Berapa banyak orang ahli maksiat nggak taunya jadi diangkat jadi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, apakah Allah bisa merubah dirimu seperti aku? Langsung Syekh Abdul Qadir Jailani menangis. Nggak berani untuk menjawab. Kenapa? Takut omongannya justru menjadi doa. Diam. Menangis Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kita ini masih remeng-remeng. Abu-abu. Nggak tahu kita ini apakah kita jadi Abu Jahal atau jadi Abu Bakar. Masuk abu-abu. Kalau jadi Abu Jahal, maka tempatnya yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi Abu Bakar, wah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diselamatkan. Dan mudah-mudahan kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Sebab harapan kita menjadi orang selamat. Dan dunia sifatnya sementara. Yang kekal adalah kehidupan akhirat. Kalau kita sudah mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah,
kita akan menjadi orang sengsara selama-lamanya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka kita harus meyakini, ketika kita berbuat baik, harus kita yakini bahwasanya itu semata-mata amalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bantu kita sehingga kita mampu untuk berbuat kebaikan, untuk menghilangkan rasa ujub. Nah, ujub ini sifatnya, sifat bangga ini sifatnya iblis. Ya, merasa lebih bagus. Siapapun dalam dirinya ada sifat ujub, ya, yang amal merasa dirinya, yang ibadah merasa dirinya, yang kuat merasa dirinya, semuanya diambil dirinya sendiri, dilupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang mempunyai hati seperti ini, selalu bangga diri dengan amal ibadahnya, maka seluruh amal ibadah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka penyakit-penyakit hati, ya, sesungguhnya harus kita latih bagaimana caranya kita hilangkan, dan bagaimana caranya setiap amal itu kita yakini itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita harus yakin. Di antara rukun iman, khairihi wa syarri min Allah. Buruk dan jeleknya amal ibadah manusia itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin. Ketika ada orang yang ahli ibadah, maka kita harus doakan mudah-mudahan dia istiqomah. Ketika ada orang ahli maksiat, kita doakan mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada orang tersebut. Nah, ini kewajiban kita kepada orang-orang, baik itu orang ahli ibadah atau orang ahli maksiat, harus kita doakan. Kalau ahli ibadah kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Kalau ahli maksiat, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujub ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah terjadi perang Hunain. Perang Hunain ini bala tentara Nabi Muhammad di atas musuh, ya, di atas musuh. Saking banyaknya pasukan Nabi Muhammad waktu perang Hunain, ya, itu sampai bangga atau kagum sahabat, nggak ada bisa ngalahkan kita sekarang ini. Kan biasanya Nabi Muhammad kalau perang itu pasti pasukan Nabi Muhammad lebih sedikit daripada musuh. Ini enggak, pasukan Nabi Muhammad lebih banyak daripada musuh. Cuma sahabat bangga diri, ada ujub, sifat ujub. Maka walaupun banyak pasukan musuh sedikit, pasukan Nabi Muhammad SAW kocar kacir. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan bagaimana kejadian di perang Hunain. Kalian takjub, kalian bangga diri dengan pasukan kalian yang banyak, sehingga dikocar-kacirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu sebab itu nggak ada pengaruhnya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saking lembutnya takdir, saking halusnya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita menyalahkan sebab. Sering kita menyalahkan, saking lembutnya, saking halusnya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering menyalahkan sebab. Seandainya aku ini, seandainya aku ini. Oh, enggak ada seandainya, itu omongan setan itu. Itu memang sudah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak bisa kita salih. Itu memang kejadian yang sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu harus ini, kamu harus ngambil ini, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Nah, ketika kemudian ada sesuatu yang tidak enak buat kita, maka itu memang skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menerima seluruh apa yang terjadi terhadap diri kita, dan jangan sampai kita menyalahkan sebab. Sebab itu enggak ada asarnya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ayyurida bihi ridallah liukassira bi al-hawa. Ya, jadi amal ibadah, kata Syakik bin Ibrahim, kita ketika berbuat baik, maka keinginan kita, tujuan kita hanyalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lainnya. Semata-mata hanya ingin mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Liukassira bi al-hawa, supaya bisa menghilangkan atau menepis hawa nafsu yang ada pada diri kita. Sebab hawa nafsu ini luar biasa.
Hawa nafsu ini yang menghilangkan amal-amal kita. Kadang-kadang kita amal riya, kadang-kadang kita amal ujub, kadang-kadang kita bangga diri, merasa lebih baik. Allahu Akbar. Merasa Fatihahnya bagus, kemudian ada imam, Fatihahnya kalau bagus, apa ini? Gak jelas Fatihahnya. Nah, ini sudah. Ini sifat-sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakitnya orang yang sepertinya kayak itu memang. Penyakitnya orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kayak itu biasanya merendahkan, meremehkan orang lain. Ini penyakitnya memang. Penyakit dari orang yang diberi kelebihan Allah Subhanahu wa taala suka merendahkan, meremehkan orang lain. Dan inilah yang dialami oleh iblis. Apa kata iblis? Meremehkan Nabi Adam. Ana khairum minhu. Apa Adam itu? Baru saja muncul. Aku loh kata iblis. Beribu-ribu tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente Adam baru aja wujud. Kok ana disuruh hormat sama ente? Nggak pantas, nggak level untuk menghormat orang yang, nah ini sifat sombong. Ya, jangan sampai dalam hati kita ini merasa lebih bagus. Kalau kita merasa lebih bagus dari selainnya, maka kita sudah tergolong dengan pasukan-pasukan iblis yang akan siap memalingkan diri kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah inayah. Sedangkan yang ketiga yaitu mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita hilang rasa tomak, ya. Jadi ketika beribadah bukan mengharapkan pahala dari orang lain, cuma semata-mata mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengharapkan pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak hitung-hitungan, ya. Orang yang beribadah ketika yang ada di otaknya itu pahala, ya, berarti kita sudah atur bisnis sama Allah Subhanahu wa taala. Atur bisnis. Walaupun itu tingkatan ikhlas yang sangat rendah, ya. Tingkatan ikhlas yang sangat rendah. Cuma tetap dalam kalangan tasawuf itu sudah riya kita. Orang yang beribadah karena tendensi kepada Allah, pengen sugih kah? Ya. Baca waqiah pengen sugih. Sholat duha pengen sugih. Ya. Maka ini sudah, kalau menurut ilmu tasawuf, ini sudah syirik. Sudah keluar dari amal-amal yang statusnya tinggi. Jadi ketika kita beramal baik, maka harus kita tekankan, kita luruskan hati kita semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masuk neraka enggak urus. Yang penting ibadah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mengharapkan surga, enggak mengharapkan neraka. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah di zamannya Nabi Musa ada satu dari kaumnya Nabi Musa, ahli ibadah. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk memberitahu, "Wahai fulan, ngapain lu ibadah capek-capek? Kamu ini ahli neraka, nggak usah ibadah sudah. Puaskan aja maksiat, percuma kamu ibadah tetap engkau masuk neraka. Ditulis oleh Allah, fulan bin fulan min ahli nar, ngapain kamu ibadah? Mendingan sekalian aja maksiat, puas-puaskan di dunia." Apa kata orang ini? "Wahai fulan, ketahuilah aku beribadah ini gak mengharapkan surga, gak mengharapkan neraka. Aku beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah memasukkan aku neraka surga, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusan seorang hamba yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Tidaklah beribadah kecuali hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.